sahabat keluarga Indonesia. Selamat datang di pelatihan TPK BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Saya Darna, penyuluh keluarga berencana Kota Samarinda, akan membersamai sahabat keluarga Indonesia lewat video pembelajaran tentang tutorial pengisian form pasca persalinan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, BKKBN ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Kemudian BKKBN melakukan inovasi dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga atau biasa disebut dengan TPK. Tim pendamping keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari 3 unsur, yakni bidan, kader PKK, kader KB untuk melaksanakan tugas pendampingan, meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan kesehatan, fasilitasi penerimaan bantuan sosial, fasilitasi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan, dan melakukan surveillance keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting. Selain ibu hamil dan calon pengantin, kader TPK juga melakukan pendampingan pada ibu pasca persalinan. Sebelumnya, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama serta infeksi berulang. Ingat ya sahabat keluarga Indonesia bahwa stunting itu bukan penyakit, jadi tidak perlu malu atau menarik diri. Dan mengapa ibu pasca salin harus didampingi? Perlu kita pahami bersama bahwa stunting ditegakkan setelah 2 tahun. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak video bersama tutorial pengisian form pasca persalinan. Sahabat keluarga Indonesia, pertama-tama silakan klik Google Chrome, kemudian masukkan link pendampingan, kemudian klik. Tampilannya seperti ini. Silakan pilih kota atau kabupaten berdasarkan wilayah pendampingannya. Saya pilih Samarinda. Tampilan pemantauan pada ibu hamil dan pasca salin seperti ini. Kemudian lengkapi nama kader TPK, misalnya Darna. Kemudian lengkapi nomor HP. Kemudian provinsi. Kemudian klik selanjutnya. Pada bagian kecamatan, silahkan pilih berdasarkan wilayah penugasan. Misalnya saya pilih Samarinda Seberang. Kemudian selanjutnya. Pada bagian kelurahan, silahkan pilih berdasarkan wilayah penugasan. Misalnya saya pilih Sungai Keledang. Kemudian unsur TPK, silahkan pilih berdasarkan unsur TPK-nya. Misalnya saja saya sebagai kader KB, maka saya klik kader KB. Kemudian selanjutnya. Pada bagian pemantauan, silahkan pilih siapa yang akan didampingi, apakah ibu hamil atau ibu pasca persalinan. Karena yang didampingi adalah ibu pasca persalinan, maka yang dipilih adalah ibu pasca salin. Kemudian selanjutnya, silakan isi tanggal berdasarkan pendampingan dilakukan. Misalnya saya pilih tanggal 23 November 2012. Pendampingan pada pasca salin dilakukan sebanyak 2 kali. Anggap saja saya baru melakukan pendampingan untuk pertama kalinya. Kemudian silakan tulis nama lengkap ibu yang didampingi. Kemudian lengkapi nick-nya. Kemudian usianya misalnya 25 tahun.
Silakan lengkapi nomor HP-nya. Kemudian pilih penggunaan KB-nya, apakah sudah menggunakan atau tidak. Jika sudah, maka pilih ya. Kemudian selanjutnya, jika ya, maka silakan pilih jenis kontrasepsi yang digunakan, misalnya IUD. Kemudian lanjut, data bayi saat lahir. Kita pilih tanggal bayi pada saat lahir, misalnya saya pilih 23 Oktober. Usia kehamilan saat ibu bersalin misalnya 38 minggu. Jenis kelamin bayi, misalnya saya pilih laki-laki, kemudian anggap ini sebagai anak pertama. Kemudian silakan lengkapi berat badan bayi saat lahir dalam satuan gram, misalnya beratnya 3000 gram. Kemudian panjang badan bayi saat lahir dalam satuan sentimeter, misalnya 50 cm. Kemudian lingkar kepala bayi saat lahir misalnya 23. Tanda-tanda gagal nafas saat lahir, misalnya tidak ada, maka kita pilih tidak. Kemudian imunisasi, karena pendampingan yang kita lakukan sudah terhitung 1 bulan, berarti sudah melakukan imunisasi. Kita tanya apakah sudah melakukan atau tidak, misalnya pilih ya. Mendapatkan ASI eksklusif, misalnya kita pilih iya. Kemudian catatan tim pendamping keluarga. Kemudian kita pilih selanjutnya, kondisi balita saat ini, artinya kondisi pada saat kita melakukan pendampingan. Usia balita saat ini, karena tanggal lahir pada 23 Oktober, kemudian kita melakukan pendampingan 23 November, berarti usianya 1 bulan. Kemudian jenis kelamin laki-laki, panjang badan tadi 50 cm, kemudian beratnya misalnya 3.500, 4 kilo. Pemberian ASI eksklusif, karena dia rencana memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, jadi ya. Kemudian kurva pertumbuhan, silahkan pinjam KMS-nya, kemudian lihat apakah kurva pertumbuhannya sesuai atau tidak sesuai. Jika sesuai, maka silahkan klik sesuai dan ingatkan untuk berkunjung ke posyandu setiap bulan. Kemudian kurva perkembangan berdasarkan KKA, lihat apakah sesuai atau tidak sesuai. Apabila belum memiliki KKA, anjurkan untuk ikut bergabung dalam Bina Keluarga Balita. Kemudian kita anggap sesuai. Kemudian imunisasi dasar lengkap, karena tadi di awal sudah melakukan imunisasi, berarti lengkap sesuai jadwal. Kemudian catatan tim pendamping keluarga. Ingatkan untuk datang ke posyandu dan PKB setiap bulan. Kemudian kita pilih submit. Bagaimana? Mudah kan cara pengisiannya? Pastikan data terisi dengan lengkap. Dan jangan lupa berikan edukasi tentang ASI eksklusif, penggunaan alat kontrasepsi untuk menjalankan kelahiran, dan 4 terlalu. Orang tua yang berkualitas akan melahirkan anak yang berkualitas.